Mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan berbicara dan mengajar kami akan firman kekal Tuhan. Firman yang tidak akan pernah berubah, tapi firman yang mengubah hidup kami. Firman yang memberikan kami topangan di dalam kehidupan, karena kami tidak salah meletakkan atau percaya kepadamu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ini di tema ini saya buat untuk sesi yang pertama hari ini, sesi kedua minggu depan. Ini berkaitan dengan Advent, ya, berkaitan dengan Advent. Ya, pada waktu kita bicara mengenai Advent itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kedatangan Kristus juru selamat kita, ya, karena Advent itu berarti akan datang, atau ada yang menerjemahkan Advent sebagai penantian, ya, dan Advent itu berfokus kepada memperingati kedatangan Kristus yang pertama pada hari Natal dan sekaligus mengantisipasi kedatangan yang kedua, ya, pada waktu dia akan kembali nanti. Nah, saudara pernah nonton film Robin Hood, ya? Robin Hood, Prince of Thieves. Itu ada beberapa seri film Robin Hood, sampai kemudian muncul satu seri juga judulnya The Legend of Robin Hood, begitu ya. Dan menariknya dari banyak film itu mengisahkan tentang Robin Hood itu kemudian berjuang untuk kebebasan, kira-kira begitu ya. Jadi dia sudah jadi sosok yang terkenal, kemudian dia berjuang dan mendapatkan simpati daripada banyak orang, lalu kemudian dia menjadi seorang tokoh, begitu. Dan sampai kemudian beberapa seri yang pernah saya lihat, sampai kemudian muncul lagi ada satu film tentang Robin Hood. Sampai saya pikir lagi, mau cerita dari sudut mana nih si sutradara? Dan dia cerita dari the very beginning tentang Robin Hood. Dia cerita tentang bagaimana Robin Hood itu mulai, gitu ya, tentang bahwa tokoh ini kemudian mulai dari tidak terkenal. Dan yang menarik itu adalah ketika kali terakhir pada waktu mereka berhasil mengusir pasukan daripada Prancis, lalu kemudian sang raja yang katanya berjanji untuk membagikan tanah kepada rakyat, pada hari itu pula pada waktu perayaan kemenangan tersebut mengumumkan kalau keputusan itu ditarik dan Robin Hood dianggap sebagai musuh daripada kerajaan. Ya, dianggap sebagai musuh dari kerajaan. Dan kemudian mulai hari itu dia menjadi tokoh yang dikejar-kejar. Dan menariknya, pada waktu sampai adegan tersebut, mereka lari pergi keluar ke hutan, nama hutannya kok saya lupa. Ya, mereka tinggal di hutan tersebut, lalu ada sebuah tulisan. And the legend begins here. Saya nggak tahu, saudara pernah yang seri itu nggak? And the legend begins here. Dan atau enggak, legenda itu dimulai pada saat ini. Ya, dan itu adalah sebuah kepiawaian si penulis skenario untuk memulai dari ujung sana sekali dan sampai di sini, baru kemudian ada banyak film versi Robin Hood yang sudah dia terkenal. And the legend begins here. Nah, kalau kita baca mengenai ceritanya Allah di dalam keselamatan, maka and the story begins here. Melalui kisah Kejadian 3 ayat 14 dan 15.
And the story begins here. Not a legend, but his story begins here. Tentang rencana keselamatan itu. Ya, mari kita membuka Kejadian 3, 14, dan yang ke-15. Ya, berita tentang Kristus yang terbentang di sepanjang sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru begins here. Kalau mau dibilang begitu deh ya. Ya, walaupun sebenarnya cerita itu dalam kekekalan, tapi kita coba melihat dalam ruang dan waktu, sejarah keselamatan itu dimulai dari mana? Ya, kita tidak bicara mengenai dari awal dari kekekalan, tapi kita mulai dari ruang dan waktu. And the story of salvation begins here. Oke, Kejadian 3 ayat 14 dan yang ke-15 itu adalah cerita di dalam konteks peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, mari kita membaca ayat itu sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, sampai di sini kita lihat catatan daripada Alkitab ini adalah kalimat yang Allah ucapkan. Ya, seluruh bagian ini adalah apalah kalimat yang Allah ucapkan segera setelah Adam dan Hawa itu terjatuh di dalam dosa. Tapi mari kita mau coba mundur sedikit jauh ke belakang. Kita melihat kalau di dalam pekerjaan penciptaan, setelah Allah mengerjakan pekerjaan penciptaan tersebut, dia menciptakan langit, bumi dengan segala isinya, lalu kemudian dia menciptakan manusia seperti yang dicatat dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua, maka Allah menutup proses itu atau pekerjaan tangannya itu dengan sebuah kalimat bahwa sungguh semuanya itu amat baik. Sungguh semuanya itu amat baik. Ya, kalimat ini menunjukkan bagaimana Allah itu puas melihat hasil karya tangannya sendiri. Di dalam semua keindahan, di dalam semua kesempurnaan, sistem berjalan dengan baik, tetapi lebih daripada itu, maka Allah puas oleh karena semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, semua berjalan dalam kehendak Allah, di dalam kesempurnaan, di dalam keseimbangan, dan di dalam kestabilan. Hukum-hukum daripada Allah berlaku di dalam Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua. Nah, sehingga saudara, kita bikin Kejadian 1 dan Kejadian pasal yang kedua, itu adalah peristiwa penciptaan dan peristiwa itu dibungkus oleh hukumnya Allah. Karena itu Allah berkata, sungguh amat baik. Ya, semuanya berjalan dengan sempurna, di dalam keharmonisan, di dalam keindahan, di dalam keseimbangan, dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ya, itu adalah kesimpulan dari semua peristiwa yang besar dan banyak apa yang Allah kerjakan, Allah menyimpulkannya sebagai sungguh amat baik. Ya, nah, saudara, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita coba pelajari dalam Kejadian 1, 2, dan 3. Dan saudara, saya mau mengatakan sebenarnya jadi begini. Kejadian 1 dan 2 dan 3 itu sebenarnya meletakkan banyak pengajaran penting yang dapat kita gali sepanjang Alkitab. Saudara menguasai Kejadian 1, 2, 3, saudara akan melihat cerita itu ternyata kembangannya di dalam Alkitab itu akarnya itu semua di situ. Ya, akarnya semua ada di dalam Kejadian 1, 2, dan 3. Nah, hari ini saya akan mencoba mengajak kita untuk menyelidiki tentang proto-evangelium. Ya, jadi kita tidak akan lari kemana-mana, saya akan mencoba untuk spesifik, membatasi diri di dalam konteks pembahasan kita. Dalam proto-evangelium itu. Nah, kita kembali lagi. Sungguh amat baik, Kejadian 1 dan Kejadian kedua, berubah menjadi
sungguh amat tidak baik. Di mana itu? Di dalam pasal yang ketiga. Ya, kondisi berubah. Semuanya menjadi sangat buruk. Semuanya menjadi sangat tidak seimbang, sangat tidak harmoni. Ya, kenapa demikian? Karena sudah terjadi pelanggaran hukum Allah. Ya, pergeseran sungguh amat baik menjadi sungguh amat tidak baik. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa lebih memilih membuka telinga kepada iblis. Ya, Adam dan Hawa lebih membuka telinga kepada iblis dan mengambil keputusan kalau Allah salah. Ya, dan saudara, itulah penjelasan kenapa kemudian kita dapat menemukan ada beragam macam kejahatan, keburukan, konflik, kebencian, kelicikan, kemarahan, keterpisahan, penderitaan, peperangan, kematian, dan apalagi yang bisa kita sebut. Kenapa? Karena semua akarnya itu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, semua hal-hal tersebut akar itu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Coba kita soroti bagaimana perubahan amat baik menjadi amat tidak baik itu. Terus saudara, sebelum Kejadian pasal yang ketiga, tadi saya mengatakan bahwa semua berjalan dengan teratur, dengan stabil, dengan harmoni, karena sesuai dengan kehendak daripada Allah. Maka itu berarti Adam dan Hawa dicatat dalam kedua pasal itu tidak pernah ada catatan bahwa mereka mempertanyakan perintah Allah. Nggak pernah ada catatan itu. Ya, dalam pasal 1 dan yang kedua, Adam hidup, mereka berdua, Adam Hawa hidup tanpa mempertanyakan kebaikan Allah, tanpa mempertanyakan kebenaran Allah, tanpa mempertanyakan kesungguhan daripada Allah ya untuk dalam kehidupan mereka. Ya, saya percaya bahwa pada waktu Allah berbicara kepada mereka, mereka mentafsirkan kehendak Allah itu tepat sesuai dengan yang Allah mau. Bisa ikut ya? Mereka menafsirkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Itu sebab kenapa kita pun juga percaya dari banyak sekali tafsiran-tafsiran yang mungkin muncul yang pernah kita dengar di dalam gereja, pasti ada satu tafsiran yang benar. Kalau Walter Garifun bilang, yang lebih mendekati kebenaran. Pasti ada. Kenapa? Itu adalah yang menjadi kehendak daripada Allah. Ya, jadi pada waktu Adam mendengarkan perintah Allah, dia mengerti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena waktu disampaikan kepada Hawa, Hawa pun menangkap apa yang dimengerti oleh Adam dengan baik. Ya, dan mereka tidak mempertanyakan. Mereka hidup dalam kesenangan dan kegembiraan. Bahkan sangat mungkin pada momen-momen tertentu mereka menantikan mendengarkan suara langkah kaki Allah datang mendekati mereka. Ya, kalau suara langkah itu datang, mereka mungkin keluar dari peraduan mereka keluar dari rumah mereka keluar dari tempat mereka untuk menyongsong Allah. Ya, seperti seorang yang sudah lama menantikan kekasihnya datang, pada waktu baru lihat sosoknya itu muncul dari kejauhan, sudah berdiri dan berlari untuk menjumpai dia. Ya, dan pada waktu Kejadian pasal yang ketiga, suara langkah kaki itu bukan kesenangan. Suara langkah kaki itu berubah menjadi ketakutan. Ya, mereka lari dan bersembunyi dari Allah. Ya, pada waktu mereka terjatuh, maka hati mereka diliputi dengan beragam macam keraguan terhadap kebaikan, kebenaran, dan kesungguhan daripada Allah. Mereka ragu-ragu, betulkah Allah akan bersikap baik, benar, dan sungguh memberikan kehidupan bagi kami, mempercayakan pengelolaan dan pemeliharaan kehidupan? Betulkah Allah akan memberikan itu
dengan tujuan kebaikan bagi kami. Ya. Nah, saudara, ini mulai berubah. Semua hal yang bersifat meragukan kebaikan Allah, meragukan kebenaran Allah dan kesungguhan Allah, itu ada di dalam kategori sungguh amat tidak baik. Ya, saya harap saudara bisa melihat. Ini hal yang paling sederhana sekali sebenarnya. Mungkin kita akan berpikir paling sederhana, masa sih Allah begitu? Ya, masa sih Allah bersikap demikian kepada saya? Atau mungkin kita mulai mencurigai dia, Allah memang sengaja untuk membuat saya menderita. Nah, dari terang kacamata Kejadian pasal yang ketiga, maka saya mau mengatakan dari kacamata Allah itu bukan sekedar masa sih Allah begitu, masih tidak. Dari kacamata Allah itu adalah apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu adalah sungguh amat tidak baik. Itu dari kacamata Allah. Ya, apa yang kamu buat itu jahat kepada Allah. Ya, apa yang kamu buat itu jahat sekali. Kenapa demikian? Karena manusia mulai meragukan, mendiskreditkan, atau mempunyai sikap hati yang salah kepada Allah. Itu sungguh amat tidak baik di dalam pandangan Allah. Nah, saudara, siapa penyebab daripada semua ini? Ya, kita berkata di dalam Kejadian pasal yang ketiga bahwa itu adalah cara atau hasil karya daripada iblis di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ya. Iblis itu adalah makhluk sorgawi yang penuh dengan keindahan. Ya, sebelum jatuh ke dalam dosa. Dia adalah makhluk sorgawi yang penuh dengan keindahan. Siapa namanya? Tante Lucy. Lucifer. Ya, Lucifer itu adalah salah satu malaikat Allah yang punya, boleh mau dibilang penghulu, ya, bersamaan dengan Mikael, bersamaan juga dengan Gabriel, penghulu malaikat, ya, mungkin salah satu pemimpin daripada malaikat-malaikat, gitu. Dan ada beberapa label yang dikenakan kepada Lucifer ini. Yang pertama itu adalah dia penuh dengan keindahan. Dan mungkin satu-satunya label yang diberikan kepada ciptaan ada kata maha, itu adalah Lucifer. Dibilang sebagai engkau adalah maha indah. Dibilang begitu. Berarti dia penuh dengan keindahan. Dan tugasnya daripada Lucifer itu adalah dia meng-create keindahan di dalam sorga. Dia koreografernya, gitu ya. Dia mungkin koreografernya, dia mungkin adalah desain artnya di dalam sorga. Ya. Saudara, kita sudah mulai lihat gereja kita sudah mulai ada nuansa Natal, dan itu adalah hasil karya daripada istrinya Pak Rian. Dan saya cukup surprise karena waktu mau dibikin istrinya Pak Rian itu bilang begini, boleh nggak saya pakai warna champagne? Warna champagne kayak apa ya? Saya membayangkan champagne gitu ya. Dan memang dia difoto olehnya dan kemudian dikasih ke saya, warna champagne bagus ya. Kayak ini loh sekarang di depan. Bagus nggak? Iya. Yeah. Art directornya Natal di Buaran hias-hias ini. Itu kayaknya sudah berlaku kekal deh. Sudah berlaku kekal. Ya, saya ingin ingatkan lagi semua pelayanan yang sudah Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kepada kita, jangan pikir buat quit. Do not ever forget it even at once. Ya, to quit, nggak boleh. Kapan kita quitnya? Pada waktu Tuhan tarik nafas kita. Nah, itu baru quit. Kalau Tuhan masih taruh nafas di dalam hidung kita, do not ever think it about quit.
Ya, harusnya pikirkan adalah apalagi, apalagi. Ya, harusnya pikirnya begitu. Ya, ada orang bilang boleh nggak rehat dulu, gitu ya. Ya, rehat di dalam bidang itu, tetapi bukan di bidang yang lain. Kalau rehat nggak ngerjain apa-apa, sungguh amat tidak baik. Ya, ya kenapa demikian? Kalau kita mau terus-terusan seperti itu, ya Tuhan akan ganti posisi kita dengan yang lain, gitu. Ya, pelayanan kita bukan hanya di GRI sebenarnya sih, di mana-mana tempat itu adalah bersifat kekal adanya. Ada amin, saudara-saudara? Hah? Amin? Amin? Iya, harus amin. Enggak. Gitu ya. Kita kembali ke dalam cerita tentang Lucifer. Dia penuh dengan keindahan dan menariknya juga adalah dia dikelilingi pula oleh keindahan. Ya, dia dikelilingi oleh keindahan dan nampaknya itulah yang dia sukai. Dan Alkitab kemudian berkata sesuatu hal yang mengkagetkan sebenarnya, bahwa kemudian bahwa malaikat ini berusaha untuk mengambil alih posisi daripada Allah. Ya, dalam seluruh keindahan, dalam seluruh kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan kepadanya, dia berusaha untuk mengambil alih posisi daripada Allah. Dia berusaha untuk mengatasi bintang-bintang Allah, katanya. Ya, saudara, kalau kita mau nyoroti itu terjadi dicatat dalam Yesaya pasal yang ke-14, ya, dalam Yehezkiel pasal yang ke-28. Ya, Yehezkiel pasal 28 itu mengisahkan tentang, memang itu tentang cerita tentang Raja Tirus, cerita tentang raja-raja dalam dunia, tapi ini menggambarkan jiwa daripada si Lucifer. Gitu ya. Dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah dan dia bahkan ingin duduk di tahtanya Allah. Dia ingin dipuja-puja, dia ingin ditinggikan, diperlakukan sebagai Allah. Dan kita tahu bahwa Allah tidak akan pernah membagi tahtanya dengan siapapun. Dan Alkitab berkata bahwa kemudian ia dicampakkan, diusir dari sorga bersama dengan sepertiga malaikat-malaikat. Jadi dia tidak jatuh sendiri, dia jatuh dengan sepertiga malaikat-malaikat. Dengan kata lain, pemimpin malaikat ini sudah berhasil mempengaruhi dan menggalang kekuatan pasti. Ya, menggalang kekuatan. Sebab ada malaikat-malaikat yang lain yang bersama dengan dia. Ya, kita berkata sepertiga bintang-bintang jatuh juga bersama dengan dia. Ya, jadi nuansanya itu seperti nuansa mau mengadakan coup, ya, pengambil alihan kekuasaan. Ya, nuansa peperangan. Ya, tetapi kemudian Allah tidak mengizinkan tahtanya itu diambil alih oleh malaikat ini. Kemudian dia dicampakkan, dibuang ke bumi, maka pastilah dia kemudian memendam kemarahan, kebencian yang ditujukan kepada Allah. Ya. Tapi dia tahu kok, kalau dia pasti tidak akan pernah mungkin mengalahkan Allah. Dia pasti tidak akan mungkin bisa duduk di atas tahta Allah. By the way, dia pakai, Alkitab juga menyebut dia adalah bintang timur putra fajar. Itu sebutan namanya. Keren ya? Bintang timur putra fajar. Sebutan bagi dia. Sementara kitab Wahyu juga menyebut Yesus sebagai bintang timur. Jadi dia berusaha untuk menduplikasi apa yang dikerjakan oleh Allah. Ya, dia berusaha untuk mengambil alih gambar Allah itu, posisinya Allah. Tapi dia tahu dia tidak mungkin bisa mentaklukkan Allah. Lalu apa yang terjadi? Dia mengalihkan perhatiannya untuk menghancurkan gambar Allah yang sempurna. Siapa?
manusia. Dia tidak mungkin mengalahkan Allah, dia mau menghancurkan gambar Allah yang sempurna itu. Saudara, ini nampaknya menjadi semacam strategi peperangan yang hebat yang ada dalam pikiran daripada Lucifer. Mengalahkan satu orang yang begitu kuat, caranya apa? Serang yang dikasihi. Serang yang dicintai. Itu pasti akan bikin rontok orang yang kuat itu. Tadi saya singgung film Robin Hood. Sekarang saya singgung film Spider-Man. Itu ada loh adegan itu ya. Taklukkan dia. Taklukkan Spider-Man. Bagaimana caranya? Dialog Green Goblin sendiri ya. Sendiri ngomong sama sendiri. Bagaimana caranya? Serang inti daripada hidupnya dia. Siapa? Neneknya. Gitu ya. Antinya. Serang antinya. Jadi kekuatan ditaklukkan dengan dijatuhkan dengan serang yang dikasihinya. Ini strategi. Dan itu di dalam The Art of War daripada Sun Tzu itu juga ada, gitu ya. Nah, kita kembali. Dia berusaha untuk menyerang yang dicintai oleh Allah. Dia tidak berhasil menaklukkan Allah, mengalahkan Allah. Dia berusaha untuk mentaklukkan gambar yang sempurna daripada Allah dalam penciptaan. Manusia itu, ya, manusia yang tanpa dosa itu. Dan rencananya berhasil. It works. Rencananya berhasil. Ya, saudara. Akibatnya Adam dan Hawa kemudian diusir dari Eden. Ya. Saudara, sampai dengan saat ini kembali saya ingin mengingatkan saudara bahwa cerita Kejadian 3 ayat 15 ini adalah cerita yang mengawali tentang seluruh sejarah keselamatan di dalam ruang dan waktu. And the story of salvation begins here. Ya, cerita tentang keselamatan itu dimulai di sini. Ya, di dalam sebuah kisah yang Alkitab ungkapkan, Alkitab jelaskan latar belakang dan semuanya, dan kita akan melihat tentang pada akibat, pada akhir nanti kita lihat tentang bagaimana Allah itu adalah victor. Dia adalah pemenang. Ya, mari kita kembali lihat. Iblis itu berhasil mentaklukkan gambar rupa Allah yang sempurna tersebut, dan akibatnya manusia pertama itu diusir daripada Taman Eden. Ya, tapi sekaligus sampai di sini kita lihat bahwa iblis ternyata tidak maha tahu. Ya. Dia tidak maha tahu. Maksud saya adalah ia tidak tahu kalau akibat dari perbuatannya ini ia dikutuk untuk kali yang kedua oleh Allah. Kapan kali yang pertama? Pada waktu dia mau mengambil alih tahta Allah. Allah marah dan Allah melemparkan dia ke bumi. Ini kali pertama dia dikutuk. Kali kedua dia kutuk pada waktu dia berurusan dengan Adam dan Hawa. Ia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, akibatnya Allah mengusir mereka berdua dari Taman Eden. Dan dia tidak tahu kalau akibat perbuatan ini ia dikutuk untuk kali yang kedua oleh Allah. Jadi iblis dikutuk berapa kali? 2 kali. Ya, kali yang kedua dia dikutuk. Dia tidak pernah menduga kalau akibat daripada pekerjaannya ini membawa dia lebih terpuruk lebih dalam lagi.
lebih masuk ke dalam kegelapan yang amat sangat. Dan pasti kebencian dan kemarahannya kepada Allah makin besar. Tidak pernah pudar. Makin besar. Ya. Iblis tahu bahwa sekarang dia sudah dikutuk untuk kali yang kedua. Dia dikutuk, baru dia tahu ternyata ini yang Allah kerjakan. Ya, mari kita terus. Fokus kita sekarang itu ada dalam Kejadian 3 ayat 14 dan yang ke-15. Ya, sekarang kita bicara mengenai kutukan nih. Ya, kutukan yang kedua. Dan perhatikan, yang iblis tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu juga bahwa di dalam kutukan Allah terhadap setan mengandung pernyataan bahwa Allah akan memberikan harapan keselamatan bagi Adam dan Hawa pastinya. Iblis merasa bahwa dia sudah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa. Dia tidak menduga kalau dia dikutuk. Dampaknya dia dikutuk. Dia juga tidak tahu kalau kemudian dalam kutukan yang ditujukan kepada dia, kepada iblis itu sendiri, dalam kutukan yang diberikan itu mengandung janji keselamatan yang akan diberikan kepada Adam dan Hawa. Bagaimana mungkin? Di dalam kutukan ada janji keselamatan. Dan kutukan terhadap iblis ada janji keselamatan kepada Adam dan Hawa. Setelah pertama kali saya memikirkan bagian ini, saya sendiri terhenti, tersentak, dan kaget. Saya nggak pernah pikir sebelumnya kalau dia murkanya Allah dan dia murkanya Allah kepada iblis tersebut ada keluar kalimat-kalimat kutukan Allah, tapi di dalam konteks kutukan ada berkat Allah. Berkat Allah kepada siapa? Kepada orang berdosa. Ini hanya menjelaskan bahwa memang kita nggak dapat menyelami dengan baik akan pikiran daripada Allah sebelum Allah mengungkapkannya. Ya, saudara, di dalam kutukan ada harapan bagi umat manusia. Di dalam kesedihan, kegelapan, keputusasaan, ketakutan dari setiap orang yang mengasihi Allah, mereka akan tetap dapat melihat Allah di dalam sebuah harapan. Di dalam sebuah hidup. Karena Allah adalah sumber hidup dan pengharapan mereka. Bayangkan Adam dan Hawa sekarang. Allah begitu marah kepada mereka. Murkanya begitu besar kepada mereka. Dan Allah tidak menyayangkan untuk mengusir mereka dari Taman Eden. Ya, karena mereka melawan titah daripada Allah. Tapi tetap Allah mengejar mereka dengan kebaikannya. Dengan kasihnya. Ini kita itu ya. Kalau saya ceritain dia, ngomong sama dia bilang, papa ini. Malu-malu ini ingat-ingatan aku. Dulu waktu dia masih kecil ya. Waktu masih kecil. Kira-kira usia 4 tahun, 5 tahun gitu. Kalau dimarahin dia sambil mewek dia bilang begini. Sayang kok marah. Sayang kok marah. Sambil mukanya mewek. Jelek banget. Gitu. Saya masih kebayang tuh. Sambil berdiri. Sayang kok marah. Dia entah dia ngomong itu kepada Ibu Mercy atau kepada saya. Kalau sama saya bilang begini. Justru karena papa sayang kamu, papa marah. Di dalam pikiran daripada anak ini itu adalah marah sama sayang itu dua kutub yang berbeda. Kalau kamu sayang, kamu nggak boleh marah. Kalau kamu marah berarti kamu nggak sayang, begitu kan? Ya. Lain halnya kalau orang semakin dewasa dia akan mengerti bahwa dalam kemarahan
itu ada kasih sayang. Amin. Tapi kita justru ingin bermain dengan jiwa seperti anak-anak. Kita ingin bermain dan merasa aman dengan jiwa seperti kalau Tuhan sayang, Tuhan gak boleh marah. Gitu. Kalau Tuhan marah, tandanya Tuhan gak sayang. Tapi Kejadian pasal 3 mengatakan Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Ya. Tapi apakah Tuhan tetap mengasihi mereka? Pasti. Bahkan di luar Taman Eden pun Tuhan tetap jaga mereka. Gitu. Ya. Nah saudara, sekali lagi dalam kesedihan, kegelapan, keputusasaan, ketakutan, please. Pada momen-momen seperti itu, jangan pernah berpikir, Tuhan gak bersama, Tuhan tidak sayang. Justru pada momen itu, kita bisa melihat kasih sayangnya Tuhan. Dalam kesedihan, dalam keterpurukan, di dalam ketidakberdayaan, mungkin hati kita pada waktu itu juga diliputi dengan kegeraman kepada Tuhan. Mungkin, sangat mungkin. Karena kita terbiasa. Ya. Tapi ingat baik-baik, dalam saat itu Tuhan ada di samping kita loh. Di dalam kutukan Tuhan terhadap setan, di situ ada janji keselamatan. Ya. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa misalnya Paulus berkata dalam kitab Roma pasal yang kelima, ke-12 secara khusus, mengatakan bahwa seperti halnya Adam, maka semua manusia pun juga mati. Sebab Adam itu adalah manusia pertama yang jatuh dalam dosa, dan karena jatuh dalam dosa maka seluruh manusia pun juga berada dalam keadaan yang sama. Karena Adam adalah kepala ya daripada semua manusia, gitu ya. Dia adalah kepala. Lalu Paulus kemudian membandingkan bahwa Adam pertama yaitu Adam Taman Eden dengan kemudian Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Ya, Adam pertama gagal, Adam kedua tidak gagal. Begitu. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam eksposisi tersebut karena sekali lagi kita tidak fokus ke sana, ya. Dan saya mengajak kita untuk melihat 14 dan 15 ini aja. Kita mencoba strict ke dalam bagian itu. Dan itu sebab tidak mengherankan juga kalau Paulus berkata dalam ayat yang sudah kita hafal bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan mantap. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada satu orang pun yang istimewa. Ya, setelah Adam jatuh dalam dosa, tidak satu orang pun yang istimewa, tidak satu orang pun yang terluput, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan perlakuan khusus. Yang disebut sebagai tidak berdosa. Karena kita bilang semua manusia sudah berdosa. Dan ini menjadi suatu hal yang serius karena berkaitan dengan Advent, kita akan berpikir tentang semua orang sudah berbuat dosa. Katolik berkata Maria tidak berbuat dosa. Gitu ya. Saudara, kita kembali. Semua manusia telah berbuat dosa, terpuruk, terkubur di dalam kematian. Dan semua yang dilakukannya itu hanya berkisar tentang hal yang buruk, jahat, korup, menghancurkan dan mematikan. Ini hal-hal yang terjadi. Ya. Semua yang buruk, jahat, korup, menghancurkan dan mematikan. Menariknya, ketika kita lahir di dalam dunia, sekaligus saat kita lahir, kita sedang menuju kepada kematian kita. Sebab kita berkata, upah dosa adalah maut. Pada waktu kita lahir, di situ kita juga sedang berbicara tentang kematian kita. Ya, bukan saja secara jasmani itu kita akan menanti ya
berapa lama? Itu variasi. Ada orang yang baru berapa bulan, beberapa waktu dalam perut sudah meninggal. Ada yang baru lahir, berapa hari sudah meninggal. Berapa bulan sudah meninggal. 10 tahun. Tadi hari ini saya mendapat berita ada satu kawan di Surabaya, anaknya 25 tahun meninggal. Dokter mencoba memeriksa dan tidak mendapatkan apa-apa, dibilang baik-baik aja, ternyata komplikasi kanker. Meninggal 25 tahun. Gitu ya. 25 tahun. Ada yang 40 tahun meninggal. Gitu ya. Saudara udah umur berapa nih? Saudara masih dikasih kesempatan. Belum boleh pulang. Ya, belum boleh pulang. Belum waktunya. Belum waktunya. Saya pikir dulu waktunya saya itu tahun 2008. Ternyata belum boleh, gitu ya. Sampai sekarang masih dapat bonus. Oke, berarti saya masih harus menyelesaikan beberapa bagian lagi di dalam hidup saya, termasuk kenalan dengan orang-orang di Buaran. Jadi gembala di Buaran. Ya, kenal sama Pak Todo, ya, kenal sama Bu Desi, kenal sama Bu Sri, kenal satu-satu. Oh, ini toh maksudnya. Oke, baik. Secara jasmani kita akan menuju kepada kematian. Tetapi secara rohani kita sudah mati pada waktu kita lahir. Betul ya? Secara rohani kita sudah mati pada waktu kita pada waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita. Ya. Nah, saudara, kita tidak memiliki apapun pada saat itu kecuali keterpisahan dari Allah. Ya. Jiwa kita dalam keadaan rusak, anak yang so cute gitu, yang lucu. Ya, orang bilang, kalau lihat kalau lihat baby. Kita kalau lihat baby misalnya mengatakan, lucunya. Semua bayi pasti lucu. Yang lucu tuh kamu. Lucunya. Yang lucu tuh kamu, ekspresi kamu gitu yang lucu. Lucu. Enggak ada bayi yang enggak lucu. Bener ya? Enggak ada bayi yang enggak lucu. Semua bayi pasti lucu. Semua bayi pasti manis. Gitu. Semua bayi pasti menyenangkan untuk dipegang. Cuma saya mau bilang, kalau lihat ada jemaat yang punya bayi gitu ya, ingatlah baik-baik. Tidak semua orang tua yang punya bayi senang bayinya dicubit-cubit. Apalagi cubit-cubitnya di sini. Itu bisa turun itu. Tabembeng. Pipi tabembeng. Turun pipi. Enggak semua orang tua suka bayinya dipegang, dicubit-cubit. Gitu. Ya, nah kita kembali. Jiwa kita sudah memberontak dan juga Alkitab berkata, siapapun ketika lahir, dia tidak memiliki keinginan untuk taat kepada Allah. Mungkin akan terlihat sangat beribadah, tapi Allah menolak ibadah mereka. Ya, pemberontakan mereka itu orang-orang seperti ini ditandai dengan mereka pasti enggan untuk mengakui keberdosaan mereka. Gak suka dibilang berdosa. Ya saudara, ini kondisi jiwa yang dibelenggu oleh dosa. Kapan? Semenjak ada di dalam kandungan. Bayi dalam kandungan itu adalah bayi yang memberontak kepada Allah. Kok begitu? Kalau saya khotbah KKR buat anak-anak, saya bilang Allah Bapa di sorga tidak lihat kamu lucu dan berkata aku sayang kamu. Enggak. Bapa di sorga melihat kamu, anak-anak balita itu adalah orang yang akan dihukum. Bener gak ya ngomong itu? Iya kan, semua orang sudah berbuat dosa. Gitu ya. Nah,
Dan Alkitab berkata bahwa orang berdosa tidak mempunyai kemampuan untuk bertobat. Ya, kalau Allah tidak menghadirkan pertobatan itu di dalam dirinya. Saudara, perhatikan baik-baik sekali lagi bahwa dalam kisah kejatuhan Allah menorehkan janji juru selamat. Ya, kenapa demikian? Karena hanya Dia sajalah yang dapat menaklukkan kuasa kegelapan itu dan kuasa kematian. Mulai dari pasal ini, Alkitab banyak berbicara tentang kebaikan, kemurahan, dan anugerah Allah kepada orang berdosa. And the story begins here. Mulai dari kisah ini. Dan itu terjadi di dalam konteks ucapan kutukan Allah kepada setan. Bahwa Dia adalah Allah yang pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selamanya Ia mendendam. The story begins here. Dan di dalam kisah itu juga ada sebuah seruan untuk percaya kepada Allah. Ini berita cinta, kasih kepada orang berdosa. Dan menariknya adalah Allah tidak tunggu lama-lama untuk mengatakannya. Ya, dia seperti Allah yang bergegas untuk memberitakan bahwa Dia adalah pemurah, pengasih, dan penyayang. Mari kita sekarang menyoroti ayat yang 14. Kita mulai melihat ayat 14 ini, mempelajarinya. Di dalam ayat yang ke-14 disebutkan Allah berfirman, berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Jadi kalimat kutukan pertama, apakah ditujukan kepada manusia? Tidak, kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Mari kita selidiki ayat ini. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa iblis datang mencobai Hawa dalam bentuk seekor ular. Ya, dalam bentuk seekor ular. Ingat baik-baik lagi bahwa iblis itu adalah makhluk spiritual dan boleh dibilang ia menjelma menjadi seekor ular. Bukan ulat ya, ular. Dia menjelma menjadi seekor ular. Dan boleh dibilang adalah Allah kemudian mengutuk ular itu. Kenapa demikian? Karena dia adalah agen daripada iblis. Agen daripada setan yang bersifat fisik. Apakah dulu ular berjalan dengan kaki? Atau semenjak awal dia menjalar? Saya nggak mau bahas itu. Ya, ada beberapa saya pernah lihat, saya lupa apa namanya, kalau ilmu pengetahuan di TV apa, geographic apa channel ya, apa historical National Geographic, katanya pernah ada penelitian dan pernah untuk menyelidiki bahwa ular dulu katanya pernah punya kaki. Oke, saya nggak mau masuk ke dalam wilayah tersebut, tapi Alkitab berkata bahwa itu adalah bagian daripada kutukan yang dijatuhkan oleh Allah kepada ular ini. Ya. Sehingga segala sesuatu yang menarik tentang ular itu semua berubah. Dan menariknya lagi juga adalah dari semua binatang hutan, ular yang dikutuk. Ya, nggak disebut sapi dikutuk. Nggak disebut anjing dikutuk. Ya, enggak disebut apa lagi? Ah, itu dia tuh.
Nggak disebut babi dikutuk, gitu ya. Nggak disebut gitu ya. Maksudnya jadi bagaimana? Kutukan itu hanya menimpa ular. Artinya ular itu, saudara, itu adalah simbol permanen dan yang memberikan kita ingatan akan kemerosotan iblis. Ya. Dari pribadi yang begitu indah yang melayani di takhta Allah, dia adalah pemimpin paduan suara sorgawi, kerup yang diurapi, bintang timur putra fajar, sekarang berubah menjadi yang merayap dan memakan, merayap dengan perutnya dan memakan debu. Emang ular makan debu ya? Enggak, ular makan tikus ya, makan binatang-binatang lain. Loh, kok sini ular makan debu? Lihat ya, ini tuh tadi saya bilang tadi, ular merupakan simbol tentang kemerosotan iblis yang begitu dalam. Dan kalau dia makan debu, disebut debu tanah yang akan kamu makan, ini adalah tanda kehinaan dan penghakiman. Coba kita bandingkan. Imamat 11 ayat 42. Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-42. Ya, itu tanda kehinaan dan penghakiman atas iblis. Imamat 11 ayat yang ke-42. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriap di atas bumi, janganlah kamu makan. Kejijian. Ya, dari 41 juga ya. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan. Janganlah dimakan. Ya, itu tanda larangan, tanda kehinaan, ya. Itu tanda penghakiman Allah kepada iblis. Ya, selain itu juga di dalam perjanjian lama memakan debu itu adalah ekspresi atau simbol kekalahan total. Ya, beberapa ayat saya mengajak kita untuk melihatnya. Mazmur 72. Mazmur pasal yang ke-72. Mazmur 72 ayat yang ke-9. Mazmur 72 ayat yang ke-9. Pak Sihite, bolehkah membaca bagi kita semua? Ya, musuh-musuhnya menjilat debu. Tanda kekalahan dong. Gitu ya. Kita bandingkan lagi, Yesaya 49. Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-23. Yesaya 49 ayat yang ke-23. Yesaya 49 ayat yang ke-23. Ibu Esti. Maka raja-raja akan menjadi pembantumu dan pemaisuri-pemaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu denganmu karena sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ya. Bersihin kaki. Pakai apa? Dijilat. Ini penghinaan. Ya, dan simbol kekalahan total. Satu lagi. Mika 7 ayat yang ke-17. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Pak Gin, bacakan ke kita semua. Mika 7. Mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang berjalan
Ya. Dari sini kalau dibilang ular itu makan debu, itu adalah simbol kekalahan kekal dan total, lambang kutukan yang menghancurkan, lambang penghakiman yang sempurna. Itu arti makan debu di situ. Ya. Ular itu menjadi gambaran, simbol daripada kuasa kegelapan yang sudah ditaklukkan oleh Allah. Kebenaran ini harus dimengerti oleh semua orang percaya. Sehingga semua orang percaya tidak boleh ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu mencoba untuk menutupi kebenaran ini. Sehingga banyak orang percaya takut kepada kuasa kegelapan. Ya, itu di dalam ayat yang ke-14. Sekarang bagaimana dengan ayat yang ke-15? Setelah berbicara kepada ular, sekarang Allah berbicara kepada pribadi yang merasuk ular. Ya. Dia berbicara melalui binatang ini, yaitu iblis itu sendiri. Apa yang Allah kerjakan? Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan itu, dan antara benihmu dan benihnya. Dia akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Ini ayat proto-evangelium. Ini proto-evangelium. Ya. Proto itu artinya yang pertama. Atau dari kata itu bahasa Inggris mempunyai kata prototype. Ya, prototype. Prototype itu adalah contoh pertama, ya, contoh pertama atau versi beta. Ini ya, contoh pertama. Ini adalah bentuk Injil yang pertama yang berisi janji final penghukuman dan penghakiman kepada iblis. Sekaligus juga berisi tentang kesempurnaan kemenangan Allah. Ya. Kejadian 3:15 itu adalah proto-evangelium. Injil yang paling pertama. Itu sebab saya mengatakan tadi, kisah Kejadian 1, 2, 3 adalah and the story begins here. Ya. The history of salvation begins here. Ya, kita kembali. Dalam ayat yang ke-15, iblis tahu bahwa janji ini sangat menakutkan baginya. Dan ia gemetar karena di hadapan dia yang ada itu hanya kematian. Dalam bentuk kepala yang diremukkan. Tidak ada cara yang dapat ia pakai untuk lolos daripada murka Allah ini. Ya, karena itu tidak mengherankan kalau dendam dan kemarahannya pun juga kekal kepada Allah. Sekaligus juga kemarahan dan murkanya pun juga kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Allah. Saudara-saudara, di dalam hatinya hanya ada dendam dan kemarahan. Bahkan, tadi saya berkata di awal tadi, di dalam cara dia menjatuhkan Adam dan Hawa, dia tidak pernah menduga bahwa dia akan mendapatkan kutukan yang kedua. Dan kutukan itu justru dia tidak menduga bahwa di dalam kemenangan yang dia rasakan, yang dia pikirkan sudah ada dalam tangan dia, justru itu membawa kematian pada dia.
Di dalam kemenangan iblis itu ada kematian dia. Di dalam kejatuhan orang percaya, di situ ada kasih sayang Tuhan. Ini konsep-konsep yang kita mesti biasakan diri ada di dalamnya. Iblis merasa menang, tapi justru ada kekalahan. Dia tidak menduga hal itu terjadi. Ya. Cara dia menjatuhkan orang percaya itu setiap abad dan tempat modelnya sama. Dan tidak ada cara lain lagi yang lebih canggih daripada itu. Yaitu apa? Dia memakai firman. Ya. Kenapa saya bilang ini cara yang paling canggih? Karena dia mencoba itu dan berhasil kepada ciptaan Allah yang paling sempurna. Adam dan Hawa. Notabene mereka belum berdosa. Dan mereka bisa jatuh. Jadi kalau iblis mencobai dengan cara-cara berdosa yang lain, dan kita jatuh, maka berarti kita sangat-sangat low. Ya, iblis akan berkata, untuk mentaklukkan orang ini, just a piece of cake. Tapi kalau buat mentaklukkan orang ini, saya nggak bisa pakai cara seperti itu. Saya harus pakai firman. Diputarbalikkan, ditambahkan. Jadi engkau makin banyak mengetahui firman, senang apa bahaya? Engkau menjadi sasaran daripada iblis loh. Kalau gitu nggak usah kau gereja reform aja ya. Kalau engkau nggak ke gereja, nggak ke gereja yang meninggikan firman Tuhan, bagi iblis ada piece of cake. Piece of cake. Engkau tidak hidup dalam firman, engkau datang ke dalam gereja reform, engkau tidak pegang firman, dia akan tersenyum. Dia akan berkata, try me. Atau dia bilang lain, just wait and see. Gitu. Kenapa? Mudah. Tapi untuk orang yang model seperti Adam dan Hawa yang mengikuti kebenaran Tuhan, hidup di dalam kasih sayang kepada Tuhan, ikut ke dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, itu bukan suatu hal yang mudah bagi iblis. Dia pasti mencari tahu bagaimana caranya. Coba lihat, Adam dan Hawa dalam kondisi tidak berdosa. Dia mau mencobai bagaimana caranya. Tentang hal keberdosaan, Adam dan Hawa nggak pernah mengalami keberdosaan. Jadi dia tidak bisa memakai nuansa keberdosaan. Nangkap ya? Dia tidak bisa memakai nuansa keberdosaan. Lain hal dengan kita semua hidup dalam dosa dan dia bisa pakai nuansa keberdosaan untuk menjatuhkan kita. Just a piece of cake. Kenapa? Karena dia sendiri adalah pribadi yang berdosa. Tapi Adam dan Hawa enggak. Bagaimana caranya? Maka dia pakai nuansa kebenaran. Dia pakai cara itu. Dia kutip firman Tuhan dan strateginya adalah dia merusak pikiran dan hati manusia. Apa yang dia rusak? Pengetahuan, kebenaran, kesucian. 3 hal ini. Pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Kenapa 3 hal ini yang diserang sama dia? Karena 3 hal ini adalah aspek-aspek yang membentuk seorang manusia sebagai peta teladan Allah. Kebenaran, pengetahuan, kesucian. Ini Efesus pasal 4 dan Kolose pasal yang ketiga menjelaskan hal ini. Iblis tahu bahwa manusia pertama itu sangat bergantung kepada firman dalam hidup mereka, bahwa mereka sangat menantikan Allah dan merindukan persekutuan dengan Dia. Mereka sangat mengasihi Allah, itu sebab yang dia kerjakan adalah
Dia pakai firman, dia pakai nuansa kedekatan dengan Allah. Itu sebab dia berkata, bukankah Allah berfirman? Kejadian pasal ketiga yang pertama. Tentulah Allah berfirman. Ya, tentulah Allah berfirman. Dia pakai nuansa kedekatan dengan Allah itu. Saudara jangan pikir iblis tidak tahu apa yang disebut sebagai kesucian ya. Dia pernah ada di situ loh. Bahkan dari antara semua malaikat, enggak semua boleh melayani di tahtanya Allah. Lucifer salah satu yang boleh diizinkan oleh Allah buat melayani di tahta Allah. Dia menyerang orang yang sangat dikasihi Allah dan dia berhasil. Kemenangan iblis pada waktu dia memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan manusia pertama, apakah berarti dia menggulingkan Allah? Tidak. Justru pada waktu dia berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa, dia berkenalan dengan sisi Allah yang dia tidak pernah duga juga pasti. Saya percaya iblis nggak pernah duga. Kedaulatan yang menakutkan. Kedaulatan yang menakutkan. Allah baik. Tapi jangan membangkitkan murkanya. Allah penuh dengan kemurahan. Tapi jangan sekali-sekali bermain-main dengan dia. Kalau dia sudah murka, dia sudah marah, sangat menakutkan. Siapa yang dapat berdiri di hadapan Tuhan? Iblis berusaha untuk menghilangkan nuansa kedekatan ini. Dan Allah murka sekali. Berarti Allah sangat menyenangi kedekatan dengan Adam dan Hawa dong. Iblis berusaha menariknya. Murka Allah begitu datang kepada dan sangat menakutkan sekali. Kamu seperti Allah mau bilang ini, kamu menjauhkan saya daripada dia. Bukan berarti Allah tidak berdaya ya. Ini adalah bagaimana saya coba mengekspresikan tentang kemurkaan dia. Iblis tidak menggulingkan Allah. Allah bergeming. Ia tetap berdaulat. Dan iblis tidak menduga bahwa keluar kalimat kutukan daripada Allah. Apa yang dia katakan? Aku akan. Di mana kalimat itu muncul? Ayat 15 ya. Aku akan. Apakah iblis familiar dengan kata-kata ini? Kata-kata ini adalah kata-kata Allah untuk menunjukkan kedaulatannya. Aku akan mengadakan permusuhan. Kalimat ini pernah dipakai oleh iblis. Aku akan naik ke atas tahta Allah, mengatasi aku akan. Yesaya pasal ke-14. Iblis mau mengambil posisi kedaulatan. Allah tidak izinkan. Sekarang Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan. Dia Allah yang bikin permusuhan loh. Allah bikin permusuhan. Permusuhan di dalam kalimat ini pakai bahasa Ibrani-nya adalah aibau. Bahasa Inggrisnya enmity. Itu punya arti permusuhan yang mendalam antara dua makhluk yang bertanggung jawab secara moral. Itu arti teknisnya. Seperti Allah, kalau misal begini, sepertinya Allah mau bilang kepada iblis begini. Kalau kamu menyangka sudah memenangkan umat manusia, maka kamu salah.
Permusuhan itu justru akan datang dari umat manusia kepada kamu. Kamu tidak dapat memerintah dan mengendalikan semuanya. Dan kamu tidak dapat memiliki semua manusia. Kamu pikir kamu sudah bisa dapat semua? Tidak. Justru akan ada manusia-manusia yang berdiri dan akan memusuhi kamu. Berdiri dan berhadapan dengan kamu. Akan ada umat manusia yang berdiri dan kemudian bertarung dengan kamu. Siapa dia? Semua orang yang percaya. Ini statementnya Allah loh. Itu sebab semua orang yang percaya kepada Kristus, maka naluri dalam dirinya, naluri kerohaniannya itu akan berdiri dan melawan iblis. Sekali lagi ya. Dari janji ini Allah mau mengatakan, semua orang yang percaya itu akan menjadi lawan kamu. Kamu tidak menguasai seluruh umat manusia. Tapi ada orang yang percaya kepadaku, mereka akan berdiri dan menjadi musuh kamu dan akan melawan kamu. Itu keberadaan orang-orang percaya. Jadi setiap orang percaya, nalurinya itu bukan berteman dengan iblis, tapi kamu musuhku, aku lawanmu. Saudara nangkap nuansa peperangan di sini? Memang iblis kelihatan berhasil membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Membawa mereka berada di bawah kuasa dosa. Tapi dari perkataan Allah ini, kita melihat bahwa Allah sedang mengumumkan kepada iblis kedikdayaan dia. Aku tidak terganggu sama sekali dengan pemerintahanmu, dengan pemberontakanmu. Aku tidak terganggu sekali dengan fakta engkau membuat Adam dan Hawa jatuh. Sebab engkau hanya bisa bikin jatuh, tapi aku bisa restorasi. Aku akan kembalikan mereka. Aku akan menyelamatkan mereka. Aku akan menghapus dosa mereka. Dan mereka akan kembali kepadaku. Saya ingin menggarisbawahi kata, aku akan menghapus dosa mereka. Menurut saudara, kalimat itu terdengar sesuatu menjadi kalimat yang menakutkan sekali bagi setan apa enggak? Justru itulah hal yang paling utama yang setan buat. Aku bikin mereka berdosa kepada Allah. Tapi Allah dalam kedikdayaan berkata, aku akan mengampuni dosa mereka, menghapus dosa mereka. Allah bergeming. Ini sesuatu pembalikan yang tidak pernah diduga oleh iblis. Ya, tidak ada hal yang dapat dia perkirakan bahwa Allah dapat melakukan semua itu. Itu sebab saya tadi berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada iblis adalah dia memperkenalkan apa? Sifat kedaulatan yang menakutkan bagi iblis. Dan iblis menanggapinya dengan sebuah ketakutan yang amat sangat. Andai kata dia bilang begini, kalau aku tahu, kalau saya tahu, kalau saya tahu langsung apa? Dia tidak melakukan? Tidak. Kenapa?
Karena hati daripada iblis itu sudah dipenuhi dengan dendam dan amarah yang kekal. Jadi biar bagaimanapun dibilang, kalau aku tahu, aku akan cari cara lain. So, saudara, Allah langkahnya tidak diduga. Padahal iblis bukan pribadi yang bodoh. Tapi dia tidak menduga langkahnya Allah ini. Berarti hanya menunjukkan dia tetap ada di bawah. So, saudara, dengan kata lain, apa yang iblis tahu itu tidak sempurna. Bahwa iblis tidak pernah memperkirakan, tidak pernah menduga, dan bahkan mungkin dia akan terus mengekspresikan murkanya yang kekal itu sebab dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Sebab Allah sudah menjatuhkan kutukan. Dia tidak bisa kembali. Yang dia perlu lakukan adalah dia akan terus mencoba menghancurkan. Saudara, disinilah kita melihat ekspresi tentang Allah, tentang pekerjaan tangannya. Ada orang-orang yang tidak akan tunduk kepadamu. Mereka akan berdiri menjadi lawanmu. Mereka akan berperang melawan kamu. Mereka tidak akan ikut kamu. Siapa mereka? Mereka yang percaya kepada Kristus. Ya. Orang-orang yang hatinya sudah diubah secara radikal oleh Kristus. Perjanjian baru menceritakan ini di dalam artian kelahiran kembali. Perjanjian lama juga sama. Ya, kitab Yehezkiel dan kitab Yeremia itu adalah dua nabi yang bercerita tentang hati yang diperbaharui. Allah bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang taat. Bukan hati yang lembut, bukan hati yang keras lagi. Di mana tuh? Yehezkiel 36. Ya. Jadi perjanjian baru apakah sudah ada di dalam perjanjian lama? Ada. Ini adalah berita Injil kali pertama masuk ke dalam sejarah manusia. Dan menariknya, disampaikan di dalam konteks kutukan Allah kepada iblis. Saya ingin saudara perhatikan kalimat ini. Injil pertama tidak diberikan dalam bentuk janji, melainkan dalam bentuk kutukan. Bukan dalam bentuk tindakan kebaikan, tetapi dalam tindakan penghakiman. Itu Injil pertama. Proto-evangelium. Tapi dalam berita Injil itu juga ada janji seorang juru selamat. Siapa dia? Benih perempuan. Benih perempuan itu. Benih perempuan itu apa dibilang? Dia akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumitnya. Siapa perempuan yang dimaksud di situ? Apakah ini Maria? Too far. Terlalu jauh. Siapa perempuan ini? Hawa. Emang ada perempuan yang lain saat itu? Gak ada. Hawa toh. Dia perempuan yang paling cantik sedunia. Hari itu. Bukan apa-apa, gak ada saingan. Ya, dan apalagi kemudian disebut bahwa dia adalah ibu daripada segala makhluk hidup. Dari kalimat ini saudara lihat, Tuhan mau bilang apa? Aku akan selamatkan Hawa. Dia memang yang mendengar dan memutarbalikan
kebenaran itu. Dia yang terhasut. Dia yang buat kamu jatuh, Adam jatuh dalam dosa. Tapi kamu perlu tahu, orang yang kamu buat dia jatuh pertama dan menghasut suaminya adalah aku akan selamatkan dia. Hawa mendapatkan kasih karunia Allah, mendapatkan keselamatan. Hidupnya diubahkan, dosanya diampuni. Ia sekarang berdiri melawan iblis. Yang pertama berdiri melawan iblis dibilang benih perempuan. Perempuan itu siapa? Itu Hawa. Hawa dan semua keturunannya. Saudara, ini adalah kelompok manusia akan mengalami penebusan Allah. Dan mereka akan membenci dan bermusuhan dengan iblis. Namun ada hal lain. Di dalam ayat 15 ini disebutkan benihnya. Benihnya itu kemudian disebut benihnya ya. Kalau di dalam LAI dibilang keturunannya. Actually, terjemahan yang paling bagus adalah seed. Benih. Benihnya. Dan kemudian pakai kata ganti dia. Benihnya, dia. Dan dia tersebut dalam bentuk tunggal, bukan jamak. Berarti sedang menuju kepada satu orang. Siapa dia? Di sini Allah sedang berbicara tentang benih perempuan yang sangat bergantung kepada dia. Benih perempuan yang akan jadi manusia. Dan ini merupakan sesuatu keajaiban. Kenapa demikian? Karena dari manusia yang dibilang punya benih itu hanya laki-laki. Perempuan punya benih, perempuan punya telur. Betul ya? Hanya laki-laki yang punya benih. Dan perhatikan, ini Tuhan berdiri di atas hukumnya yang diciptakan sendiri. Benih perempuan. Ini menjadikan Kristus. Ini menjadi khusus, menjadi unik. Nanti di tanggal 17 saya akan uraikan ini dalam konteks kerajaan, kebangsawanan. Sebab temanya adalah kerajaannya tidak berkesudahan. Itu sebab tema Advent ini saya kasih satu subjudul kecil. The King is Coming. Sebab apa yang mau dipaparkan dari ayat ini nanti akan kita lihat. Yesaya kasih tahu, 2 Samuel kasih tahu, Matius kasih tahu, Lukas kasih tahu. Itu sesuatu yang sangat megah sekali. Saya kalau masuk di Forbidden City, saya masuk ke mana? Istana Kekaisaran Korea tahun lalu. Saya masuk dan saya melihat sisa-sisa kemegahan. Dan saya bisa membayangkan, wah, pada zamannya pasti ini sangat megah sekali. Mungkin orang masuk bulu kuduk merinding sama sekali. Bulu kuduk merinding. Pasti sangat megah sekali. Dan hati-hati, bikin salah sedikit kepala hilang. Ya. Dan nuansa kemegahan itu dimulai dari sini. The story begin here. Benih perempuan itu. Benih itu ada di dalam perempuan itu, yaitu Kristus. Perhatikan, Yusuf tidak pernah disebut sebagai ayahnya Yesus. Alkitab tidak pernah ngomong itu. Tapi Maria disebut ibunya Yesus. Ya, Yusuf tidak pernah disebut itu. Nah, saudara, itu sebab kenapa kemudian dia disebut ia lahir daripada seorang perawan. Ya, karena dia bukan hasil daripada hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Ia menjadi kebenaran ditekankan oleh Alkitab di sini. Dan dialah yang akan kemudian menjadi Captain of Salvation. Itu sebab gak heran kalau Yosua melihat dia sebagai panglima tentara, panglima daripada tentara Allah. Kenapa? Dia akan memimpin peperangan. Dia akan memimpin semua prajurit-prajurit. Siapa prajurit-prajurit itu? Semua orang Kristen. Saudara, saya itu prajurit loh. Ada orang bilang, kenapa kamu gak ke gereja? Saya bagian intel. Nggak bisa. Semua orang Kristen itu adalah prajurit yang mengangkat senjata berperang. Nggak ada intel-intelan. Gitu ya. Semua prajurit. Dan siapa pemimpinnya? Captain of Salvation. Yesus. Dia panglima tentara kerajaan Allah. Ya. Dan Allah menciptakan permusuhan kekal. Nggak ada pernah MOU. Nggak ada gencatan senjata. Ya. Ini Israel sama Hamas katanya gencatan senjata 2 hari. Tapi 2 hari itu tetap aja perang. Nggak ada pernah gencatan senjata. Dan nggak ada pernah perdamaian. Ya, antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Apakah iblis tahu, mengerti akan maksud daripada janji ini? Saya bilang, pasti dia tahu. Pasti apa? Bahwa kepalanya akan diremukan. Dia tahu, dia mendengar. Dia bisa membayangkan nasib dia satu kali itu apa? Dia akan mati kekal. Itu sebab dia berusaha sepanjang waktu dan kesempatan berusaha untuk memutuskan daripada jalur, daripada benih perempuan ini, daripada yang paling dekat dengan perempuan itu, daripada peristiwa yang paling dekat dengan Hawa. Dia berusaha untuk matikan terus menerus sepanjang perjanjian lama. Dia berusaha memutuskannya. Apakah kemudian dia tahu bahwa benih perempuan itu menuju kepada Yesus? Tidak. Dia tidak tahu. Ingat baik-baik, setan itu enggak serba tahu. Dia tidak tahu kalau itu adalah kepada Yesus. Itu sebab sepanjang PL, semua yang dia perkirakan benih perempuan dia habisin tuh. Mirip dengan Herodes. Tunggu. Selama 2 tahun cari, Majus dia kagak datang lagi. Enggak datang kasih laporan, dia tunggu, enggak ada. Paling tidak dia tunggu 2 tahun loh. Akhirnya ambil keputusan, sudah, sekarang begini, semua anak 2 tahun binasakan. Semua anak 2 tahun, kenapa? Langkah aman, matiin semuanya anak 2 tahun. Ini saya bayangkan apa yang dilakukan Herodes dalam masa yang singkat, itu apa yang dilakukan oleh iblis sepanjang PL. Dia tidak tahu benih itu ada Yesus. Tapi dia mengantisipasi dengan cara apa? Semua keturunan perempuan ini habiskan. Tapi menariknya, yang dia tidak perkirakan, ada orang-orang yang dia pikir berdosa masuk ke dalam bagian keturunan Mesias. Siapa dia? 3 perempuan itu loh. Siapa aja tuh? Rahab. Siapa lagi? Tamar, siapa lagi? Ayo, 10 courageous woman. Batseba. Gak pernah duga. Loh, dia bukannya punyaku. Tuhan bilang, aku mau ambil kok. Ini dikdayanya Tuhan loh. Tapi Tuhan mau bilang begini, kalau gua mau, lu mau apa? Iblis tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kapan dia tahu? Kapan dia tahu? Cari tahu ya. Cari tahu.
Itu sebab sesi ini saya bagi jadi 2 bagian. Maunya sih 3 bagian. Proto Evangelium. Tapi 2 bagian. Minggu depan kita bicara tentang ini lagi. Ini sesuatu hal yang saya berharap meletakkan dasar iman kita baik-baik. Iblis tahu kepalanya akan hancur. Saudara mau bayangkan kepala hancur kayak gimana? Besok beli buah semangka ya. Angkat, banting. Lihat hancur. Ini gambaran aja sih. Bagaimana semangka itu hancur. Bayangkan. Saya mau bayangkan iblis sudah begitu ketakutan bahwa dia berkata bahwa kepalanya akan diremukkan. Dan Allah berkata demikian, mempunyai kesan, inilah pukulan terakhir menghancurkan dan mematikan. Ini pakai istilah bahasa Ibrani adalah shof. Itu terakhir, mematikan, menghancurkan dan mematikan. Tapi menariknya, dia diizinkan buat meremukkan kaki benih perempuan itu. Dia diizinkan. Kalau Allah tidak izinkan, iblis mau buat apa? Menarik ya. Iblis nggak punya otorisasi apapun, kecuali dapat izin daripada Allah. Bahkan izin yang paling dekat dengan dia adalah kamu remukkan kakiku, tapi aku akan hancurkan kepala kamu. Iblis tidak pernah diizinkan mendekati dan merusak orang percaya dalam iman mereka. Mungkin secara fisik bisa dihancurkan. Contoh Alkitab selain Yesus yang tumitnya diremukkan, siapa lagi? Ayub bukan? Seluruh tubuhnya hancur bukan? Bahkan kita membacanya sampai geli dan susah hati. Untuk garuk dia pakai apa? Beling. Berarti kuku-kukunya itu sudah kurang tajam. Kuku-kukunya kurang tajam. Saya kalau Bu Messi bilang garukin aku dong, saya garuk. Kurang keras. Kekerasan, maunya apa sih? Sakit katanya, sakit. Gitu. Kalau dia garukin saya juga bilang nggak kerasa. Bentar ya, tak ambil pacul. Gitu. Menarik ya, di sini kita lihat Allah menaruh pembatasan, perbedaan, dan dia tidak pernah membiarkan iblis masuk ke dalam wilayah yang forbidden untuknya. Kamu hanya boleh meremukkan kakiku, tumitku, tapi kamu tidak bisa menghancurkan kepalaku. Aku yang akan menghancurkan kepalamu. Ini janji kemenangan Kristus terhadap iblis. Ini juga ada janji kemenangan orang percaya terhadap iblis. Ayat penutup saya mengajak kita membaca Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Mari kita membaca sama-sama ayat itu. Roma 16 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kakimu itu siapa? Mu itu siapa? Orang percaya. Ya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Mentaklukkan iblis di dalam konteks kasih karunia. Dan bicara kasih karunia itu bicara berkaitan dengan penyertaan daripada Allah. Hanya Allah yang bisa menghancurkan iblis. Saudara dan saya diberikan kuasa untuk itu. Allah senang menunjukkan kemurahan dan belas kasihan-Nya. Dan hal itu ditunjukkan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Sebelum mereka dikutuk dan diusir dari Taman Eden. Di luar taman ini pun mereka berjalan dengan hidup dalam pengharapan akan keselamatan yang membawa mereka untuk mengasihi Allah dan membenci iblis. Di dalam Taman Eden mereka pernah mendengarkan perkataan iblis dan kehilangan berkat-berkat Allah. Di luar Taman Eden mereka menutup telinga terhadap iblis dan tetap dapat menikmati berkat Allah. Allah tetap menjaga mereka. Dan mereka hidup dalam penantian penggenapan janji keturunan perempuan itu. Dan sungguh ini hanya menjelaskan bahwa Allah adalah pemurah. Disinilah Injil itu dimulai. Minggu depan kita meneruskannya. Mari kita berdoa. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan bagi kami. Keajaiban daripada kekuasaan Tuhan. Keajaiban daripada otoritas Tuhan. Keajaiban daripada kedikdayaan Tuhan. Engkau tetap menguasai dan tidak terpengaruh apapun daripada dosa yang dibuat oleh iblis. Justru engkau menampakkan sisi-sisi yang belum pernah engkau nyatakan tentang siapakah dirimu. Kami berdoa dalam masa Advent ini menuju kepada kami merayakan kedatangan Kristus untuk kali yang pertama. Kami sadar bahwa bukan sekedar kebaktian, bukan sekedar kedatangan pertama, tapi kami harus mengantisipasi kedatangan Engkau yang kedua sebagai Raja. Berkatilah dan tolong kami. Makin mengenal Raja kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ada sedikit waktu. Mungkin ada yang mau tanya, sharing, diskusi. Dan nampaknya nggak ada. Ada? Pak, mau tanya Pak, tadi Pak Tommy kan memberikan informasi tentang Lucifer itu malaikat yang mempunyai kelebihan di bidang seni gitu ya Pak ya tadi ya, keindahan. Itu sumbernya dari mana Pak ya? Karena saya pernah diberitahu teman gitu ya, bahwa ada 13 buku bukan di dalam Alkitab yang banyak menceritakan tentang kejadian waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa gitu. Salah satunya adalah yang tadi Pak Tommy bilang, dan ada juga cerita tentang di situ dibilang bahwa di 13 buku itu salah satunya itu buku menceritakan tentang Yesus itu datang kepada Allah meminta untuk dia yang menebus dosa Adam dan Hawa gitu. Nah, itu sih Pak, pengen tahu sumber dari mana gitu Pak. Yesaya 28, coba kita lihat. Yesaya 28 ayat ke-11. Yesaya 28 ayat ke-11. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Kembali ya, di sini tentang manusia ya, tapi sebenarnya nanti yang dikisahkan setelahnya itu nggak mungkin dipunyai oleh manusia. Ya. Dan katakanlah kepada dia, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan, ini yang saya bilang tadi, dia punya satu maha indah. Berarti sangat indah.
Dan dia dikelilingi dengan keindahan, kemewahan. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata biru, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, malakit, tempat tatahannya terbuat dari emas, disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerup yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di atas batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga akan membinasakan engkau, dan dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Memang dibilang ucapan mengenai Raja Tirus, tapi penjelasan setelahnya nggak mungkin ini bicara tentang seorang raja dalam dunia. Tentang Lucifer. Lalu tadi saya bilang, Tuhan bilang, aku akan mengadakan permusuhan. Kata aku akan punya Tuhan ya. Aku akan itu punya Tuhan. Tapi iblis pakai Yesaya 14. Coba kita lihat. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini saya tadi bilang tadi, Yesus di dalam kitab Wahyu dibilang bintang timur. Sekarang ada sekolah yang keren namanya Bintang Timur. Sekolah Katolik ya. Itu sekolahnya apa? Quality. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, dan hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Perhatikan, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak. Aku akan kan? Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada berapa aku akan? Ada berapa aku akan? 5. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Seterusnya. Aku akan itu adalah ekspresi kedaulatan Allah. Tapi iblis pakai itu untuk dia. Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Oke? Itu menjawab Pak Aryan. Terakhir, ada lagi? Pakailah. Di dalam keberdosaan ada kasih karunia. Itu maksudnya dari konteks yang Kejadian 3 tadi itu ya, Pak? Karena ada permusuhan antara Allah dengan iblis tadi. Itu maksudnya Bapak? Oh, oke Pak, makasih. Bahkan kalau yang tadi beberapa saya tekankan adalah pada waktu Allah mengucapkan kalimat kutukan loh. Pertama untuk iblis, kedua baru untuk manusia yang berdosa. Di dalam kalimat-kalimat kutukan itu ada janji penyelamatan. How come? Kalimat itu atau pernyataan ini lebih karena Allah bilang kan tentang kutukan ya. Saya cuma bilang aja. Di dalam kutukan, bukan dalam keberdosaan. Dalam keberdosaan itu adalah kalimat yang kita sangat familiar. Sangat banyak kali dengar. Dalam keberdosaan kita dapat kasih karunia. Oke. Tapi kita Kejadian bilang pada waktu Allah mengutuk
maka ada janji keselamatan. Ya. Tuhan mau bilang, kamu nggak tahu betapa besar kasih karunia, kemurahan-Ku. Komparasi adalah kutukan Allah. Komparasinya, kutukan Allah dan kebaikan Allah. Itu kita baru mengerti apa itu yang namanya ketakutan atau kita kehilangan. Kita baru tahu apa namanya kehilangan pada waktu memang kita merasakan kehilangan. Sebelumnya kita hanya tahu dalam sebuah konsep teori. Kita baru tahu namanya kutukan pada waktu kita sadar bahwa kita adalah orang yang terkutuk. Yang semenjak kita lahir, hari itu kita sudah mati. Bayangkan, pada hari kita lahir, hari di mana kita ada dalam kandungan ibu kita, hari itu kita mati. Sebab semua orang sudah berbuat dosa. Kutukan loh itu. Pada saat engkau makannya, engkau mati. Menakutkan. Dekat dengan Tuhan itu menakutkan. Karena ada banyak hal yang tidak terduga. Tapi sekaligus menyenangkan pada waktu kita tunduk dan mengikuti kehendak Dia. Ya. Minggu depan kita teruskan ya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Sinta.